Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Pertandingan perempat final Coppa Italia antara Inter versus AC Milan diwarnai perang mulut Romelu Lukaku dan Zlatan Ibrahimovic pada akhir babak pertama. Hal ini diawali oleh terjadinya tackle dari Kapten Milan Alessio Romagnoli terhadap Lukaku yang ditanggapi oleh sang striker Belgia dengan sedikit cercaan. Zlatan kemudian ikut masuk dan berkonfrontasi dengan Lukaku. Dari rekaman video dan audio yang tertangkap oleh kamera, Lukaku terdengar menantang Ibrahimovic, "Ayo kita lanjutkan di dalam." Maksudnya adalah perkelahian dilanjutkan di lorong kamar ganti. Tetapi Ibra membalas dengan ngegas, "Boleh telepon dulu ibumu, dasar keledai kecil. Ayo lakukan foto sialan tersebut." Kata-kata inilah yang membuat Lukaku marah dan kemudian hendak adu fisik dengan striker Swedia itu. Dengan sang pemain Milan terlihat sangat puas, berhasil memprovokasi rekan sepermainannya di Manchester United itu. Romelu Lukaku yang biasanya kalem kali ini tidak tahan dan memaki balik terhadap sang pemain Swedia. Terlalu kasar untuk diungkap di sini, tetapi bisa dibikin halus dengan mengancam Ibra dan juga istrinya sebagai seorang yang tidak tahu aturan. Wasit mencoba mengakhiri pertikaian keduanya dengan kartu kuning masing-masing, dan sesaat kemudian pertandingan babak pertama diakhiri guna para pemain berjalan ke kamar ganti. Lukaku akan sangat tersinggung dengan tudingan voodoo karena itu adalah praktek magic khas Afrika. Ada sedikit rasisme di sini. Tetapi Zlatan akan dengan mudah berkelit karena pernah ada peristiwa di masa lalu di Everton saat Lukaku hendak membubuhkan tanda tangan pada kontrak barunya di Goodison Park. Menjelang acara penandatanganan kontrak pada Juli 2017 itu, Lukaku dilaporkan menelepon ibunya dan sang ibu menasihatkan kepada anaknya untuk kembali saja ke Chelsea karena nasihat seorang dukun voodoo. Lukaku batal membubuhkan tanda tangan pada kontrak barunya dengan pemilik klub Farhan Moshiri yang sangat kecewa, kemudian mengumbar cerita soal voodoo itu kepada media massa, membuat sang pemain Belgia merasa malu dan berniat menuntut secara hukum. Tetapi hal itu tidak pernah dilakukannya. Baik Lukaku maupun Ibra sebenarnya sama-sama pernah berada di Manchester United pada satu periode. Sang bintang Swedia datang pada Juli 2016, Lukaku datang pada Juli 2017. Ibra memperpanjang 1 tahun masa kontraknya, namun mengakhiri karirnya di Old Trafford pada Maret 2018. Jadi kira-kira ada masa 9 bulan mereka berdua bersama-sama di Manchester United. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2020, Romelu Lukaku pernah mengungkapkan kekagumannya pada Ibra karena kondisi fisiknya dan masih bisa bermain sepak bola pada usia 38 tahun. Bisa berlatih bersama Ibra setiap hari di Manchester United merupakan hal yang menyenangkan, kata Lukaku. Meskipun Lukaku adalah pihak yang terluka, tetapi sang pemain Belgia adalah orang yang tertawa paling akhir. Zlatan kena kartu kuning keduanya pada awal babak kedua setelah pelanggaran pada Alexander Kolarov. Sebelum Lukaku mencetak gol penyama kedudukan 1-1 dari titik penalti selang 13 menit kemudian setelah Ibra keluar dari lapangan. Skor 1-1 itu kemudian bertahan sampai menit ke-96 sehingga ada kesan kuat bahwa pertandingan perempat final Coppa Italia ini harus dilanjutkan ke babak extra time. Saat itulah pemain yang tidak disukai oleh Antonio Conte, Christian Eriksen, tampil sebagai pahlawan tim. Pemain Denmark yang tidak cocok dengan sistem permainan Inter Milan itu mencetak gol pada menit ke-7 injury time dan mengubah skor menjadi 2-1 bagi kemenangan Nerazzurri, membawa timnya lolos ke semifinal Coppa Italia dan akan berhadapan dengan Juventus atau Spal. Itu merupakan gol pertama Eriksen di Inter dalam musim yang membuatnya frustrasi. Laga perempat final Coppa Italia ini baru menjadi pertandingan ke-15-nya bagi Nerazzurri, namun sang pemain Denmark baru 4 kali turun sebagai starter dan seluruhnya terjadi di ajang Liga Italia.
Romelu Lukaku akan absen pada leg pertama semifinal Coppa Italia akibat akumulasi kartu kuning. Sementara itu pelatih Milan, Stefano Pioli mengungkapkan bahwa Ibra meminta maaf kepada rekan satu timnya setelah ia terkena kartu merah dan harus diusir keluar lapangan usai pelanggaran pada Alexander Kolarov pada awal babak kedua. Bermain dengan 10 orang saja melawan Inter tidak akan pernah mudah, kata Pioli. Mereka menekan habis-habisan. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.